Assalamualaikum. Shalom kepada semua teman-teman yang senang belajar Alkitab. Hari ini saya akan membahas tema yang khusus. Siapakah yang melantik Paulus sebagai rasul? Sebelumnya kita saksikan lebih dahulu cuplikan penjelasan dari Ibu Irin Handono. Oke, Ibu Irin ini menjelaskan bahwa Paulus itu bukan rasul. Kerasulan Paulus tidak dapat dibenarkan, tidak sah, dan tidak legitimit. Dengan kata lain, Paulus itu mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara fisik. Paulus itu hanya rumongso, merasa, melihat, mendengar ucapan Yesus. Paulus tahu dia itu rasul dari ucapannya sendiri. Paulus bukan murid Yesus karena dia tidak pernah duduk satu meja bersama dengan Yesus. Paulus hanya merasa kenal Yesus Kristus. Kurang lebih itu kesimpulan yang disampaikan oleh Ibu Irin. Tidak sah, tidak bisa dibenarkan karena hanya berdasarkan pengakuan sendiri. Oke, tetap di channel ini saya akan menyampaikan argumentasi bahwa Paulus adalah rasul Yesus Kristus yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan literatur, fakta histori, dan fakta yuridisnya. Yang pertama, saya akan jelaskan dari makna literaturnya. Kata rasul secara umum berasal dari bahasa Arab, maksudnya adalah utusan. Dalam Bible pun dikatakan sebagai apostolos yang artinya adalah utusan. Jadi rasul itu tidak perlu ditafsirkan secara berlebihan, artinya adalah utusan Tuhan. Paulus dari Tarsus ini, namanya dulu Saulus, diganti menjadi Paulus, hidup tahun 3 sampai 67 Masehi. Menjadi satu menarik karena kisah Paulus masuk dalam Alkitab ketika dalam perjalanan ingin mengejar-ngejar orang Kristen dan mau dibunuhnya. Ketika sudah sampai di dekat kota, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit mengenai dirinya. Dia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suara dari langit yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Saulus menjawab dalam Kisah Rasul 9 ayat yang kelima. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, Tuhan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ini adalah catatan yang pertama kali bahwa Paulus mendengar suara Tuhan dan Paulus berjumpa dengan Tuhan. Nah, kata rasul berasal dari kata risalah yang berarti kan juga penyampaian. Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu atau kepercayaan dari Tuhan. Kemudian wahyu itu diamalkan atau disampaikan kepada umatnya. Jadi sebenarnya syaratnya adalah menerima wahyu dari Tuhan dan mengamalkan wahyu itu. Nah, Ibu Irin membuat syarat atau tuntutan bahwa rasul haruslah pernah berjumpa dengan Yesus seperti 12 murid Yesus, bukan berdasarkan perkataannya sendiri. Nah, dalil ini merupakan asumsi ataukah parameter yang dapat dipertanggungjawabkan? Saya akan menjawab. Secara umum, menjadi rasul tidak harus berjumpa secara fisik dengan Tuhan. Karena rasul itu dapat menerima wahyu melalui mimpi ataupun melalui malaikat. Paulus sendiri sudah bersaksi. Dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Jadi ini adalah visi, ini adalah wahyu, perjumpaan dengan Tuhan. Jika Paulus ngomong sendiri, tidak ada yang mendengar. Mungkin bisa dikatakan bahwa Paulus sedang berimajinasi. Pertanyaannya adalah, apakah ada saksi mata? Paulus waktu itu tidak berjalan sendirian karena mereka bersama dengan rombongan pasukan yang berencana untuk menganiaya orang-orang Kristen.
Kisah Rasul 9 ayat 7-8. Saya akan buktikan bahwa Paulus tidak sendirian. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Teman-teman seperjalanan ya. Lebih dari satu. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Perhatikan, mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ada orang lain selain Paulus yang mendengar dan mengambil sikap menolong Paulus yang waktu itu matanya tidak melihat dan menuntunnya ke Damsyik. Kesaksian Paulus berjumpa dengan Yesus itu bukan karangan, omong kosong yang terjadi di bawah alam sadar, mimpi, atau imajinasi tanpa dukungan. Yang pertama ada saksi mata. Yang kedua ada konfirmasi. Ananias adalah orang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di Damaskus. Dialah yang memberikan konfirmasi sekaligus saksi mata. Kisah Rasul 9 ayat 15, tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, sampai di sini, apakah pewahyuan atau visi yang disampaikan Paulus ini dianggap tidak sah? Baik, saya bandingkan dengan literatur lainnya. Dalam literatur Muslim, kita mempercayai kisah Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan spiritual dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa, kemudian melanjutkan ke Sidratul Muntaha sampai di langit yang ketujuh. Pada saat di langit yang kedua, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Secara historis, Nabi Isa hidup pada abad yang pertama, sedangkan Nabi Muhammad hidup pada tahun kurang lebih 570 Masehi. Secara fisik, pasti tidak akan pernah berjumpa. Jadi ini bisa dipastikan adalah perjumpaan spiritual atau pewahyuan, bukan perjumpaan face to face secara fisik. Artinya, proses pewahyuan ilahi juga bisa bernilai benar, bernilai sah. Mengapa kita mempercayai pewahyuan Nabi Muhammad, namun membantah pewahyuan Rasul Paulus yang berjumpa dengan Yesus? Proses pewahyuan sebagai sarana perjumpaan Rasul Paulus yang pernah berjumpa dengan Tuhan seharusnya juga bernilai sah, dapat dibenarkan, dan harusnya ini sudah clear. Tapi saya akan jelaskan fakta historisnya. Awal pertobatan Paulus itu pada tahun 33 kurang lebih sampai 36 Masehi. Kisah Rasul 9 tadi sudah menjelaskan pengakuan Paulus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dikonfirmasi dengan pengakuan Ananias bahwa Paulus adalah alat pilihan Tuhan. Dalam Kisah Rasul 22 ayat 21, Tuhan berkata kepada Paulus, saya bacakan secara lengkap. Tetapi kata Tuhan kepadaku, Paulus, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kata yang dipakai eksplisit, aku akan mengutus engkau dari sini kepada bangsa lain. Kisah Rasul 26 ayat 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Secara eksplisit lagi menyebutkan kata mengutus engkau. Jika hanya Paulus sendiri yang bersaksi, atau didukung oleh kroni-kroninya saja, sahabat-sahabatnya saja, pasti kita boleh meragukan kebenarannya. Pertanyaannya adalah, apakah parameternya seseorang layak disebut Rasul Tuhan? Supaya penilaian kita fair. Yang pertama, orang itu pernah berjumpa dengan Tuhan
atau mendapatkan pewahyuan. Sudah clear Paulus. Yang kedua, ajaran dan kapasitasnya dapat teruji. Setidaknya ada tanda ajaib dari Tuhan. Yang ketiga, mendapatkan konfirmasi dari para rasul yang hidup sejamannya. Pada tahun 40 atau sampai tahun 50 ada muktamar rasul di Yerusalem. Tercatat dalam Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai 34. Paulus bisa berjumpa dengan teman-teman rasul yang lain, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan teman-teman yang lain. Nah, apa pentingnya peristiwa muktamar di Yerusalem bagi kerasulan Paulus? Sangat penting. Yang pertama, disitulah pengujian, fit and proper testnya kerasulan Paulus untuk pertama kali diuji. Kisah Rasul 15 ayat 12. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengar Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Paulus menyampaikan kesaksiannya. Paulus menyampaikan khotbahnya bahwa dia sudah dipakai oleh Tuhan dan Tuhan mempercayakan dia tanda-tanda ajaib, mujizat maksudnya. Apa buktinya? Kisah Rasul 19 ayat 12. Orang hanya membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan di atas orang sakit, maka sakitnya sembuh. Orang yang kerasukan roh jahatnya keluar. Dalam 2 Korintus 12 ayat 12, Paulus sendiri menjelaskan parameternya orang yang diutus sebagai rasul. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Jelas, kerasulan Paulus teruji karena dia dipercaya Tuhan melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat, dan kuasa-kuasa Tuhan. Sekarang saya lanjutkan. Kerasulan Paulus bukan saja teruji, tetapi kerasulannya terbukti karena ada konfirmasi dari orang-orang sejamannya. Rasul Paulus ketemu dengan Petrus. Petrus meninggal pada usia 63. Rasul Paulus hidup sampai pada tahun 67 Masehi. Paulus ikut dalam muktamar yang pertama di Yerusalem kurang lebih tahun 48 sampai 50 dipimpin oleh Petrus. Nah, muktamar ini adalah kesempatan ada cek dan recheck. Jika terbukti ada penyelewengan, kesalahan, keabsahan kerasulan Paulus, maka mereka pasti memberikan koreksi atau keberatan. Faktanya, dalam muktamar itu tidak ada koreksi. Bahkan di akhir muktamar itu malah ada konfirmasi yang menguatkan. Apa buktinya? Muktamar yang dipimpin Petrus itu mengutus Paulus dan Barnabas untuk melayani umat Tuhan di Antiokhia. Sekali lagi, kerasulan Paulus teruji. Sekarang ketika Paulus melayani di Roma pada tahun 57, konsistensi pelayanan kerasulan Paulus, dia tetap menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Roma 11 ayat 13 dia berkata, "Hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul," ini testimoninya Paulus, "aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku." Dia masih konsisten sampai pada tahun 57. Seharusnya jawaban ini sudah cukup memadai bila diterima dengan legowo. Tetapi jika masih dibutuhkan daftar panjang pembuktian, saya lanjutkan kesaksian orang lain. Tulisan Lukas
yang menulis kisah para rasul itu ditulis oleh Lukas, dan Lukas ini adalah muridnya Paulus sendiri pada tahun 63 Masehi. Tadi sudah kita lihat kesaksian Ananias, orang benar yang ada di Damsyik. Sekarang kesaksian Barnabas, teman seperjuangan Paulus. Kisah Rasul 9 ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Sekarang orang-orang yang selevel dengan Paulus bersaksi, Barnabas, teman seperjuangan Paulus. Sekarang pemimpin rasul, Rasul Petrus. Dia berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, seperti juga Paulus, saudara kekasih kita. Ungkapan saudara kekasih kita ini mengacu bahwa Paulus itu adalah rasul yang hidup sejaman, rasul yang hidup satu pelayanan, satu level dengan Petrus. Ini menjelaskan fakta yuridis. Pembuktian kebenaran dapat disahkan sedikitnya oleh 2 orang saksi. Sekarang kita sudah melihat sedikitnya ada 4 orang yang satu level kapasitasnya dan bersaksi tentang kerasulan Paulus. Jadi secara hukum sebenarnya hanya dibutuhkan 2 saksi, maka eksistensi Paulus sudah sah. Tetapi ini lebih dari 2 orang. Nabi atau rasul tidak dapat mengangkat dirinya sendiri sebagai utusan Tuhan, karena harus ada konfirmasi dari rasul-rasul yang lain. Rasul harus tunduk pada otoritas rasul-rasul. Rasul harus dapat mengkonfirmasi dari rasul yang lain. Rasul harus dapat membuktikan peran, kapasitasnya dengan menunjukkan tanda-tanda mujizat. Rasul Paulus sekarang terbukti secara sah dan meyakinkan dia adalah Rasul Yesus Kristus. Terima kasih sudah mengikuti program ini sampai tuntas. Silakan like, subscribe, and share supaya tidak ketinggalan serial berikutnya tentang ajaran Paulus. Wassalamualaikum. Tuhan memberkati.